Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad. Sudah lama kitab ini tidak kita bacakan, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kita sudah sampai di bab khumasi atau bab 55 perkara, makalah yang ke-6 atau perkataan yang ke-6. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisatu an Utsmana radhiyallahu an. Bermula makalah yang ke-6 itu sabit dari Utsman radhiyallahu an. Apa kata Utsman? Khamsun hunna alamatul muttaqin. Bermula 5, hunna dianya 5 itu alamatul muttaqin, tanda orang yang bertakwa. Ada 5 tanda orang bertakwa. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? La yablughal abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihil ba'su. Tidak sampailah oleh seorang hamba akan bahwa ada ia dari orang muttaqin hingga meninggalkan yama la ba'sa yang tidak apa-apa dengan yama, hazaran karena menghindari dari ma bihi yang sabit dengan yama itu apa-apa. Rawahut Tirmidzi wal Hakim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi dan Hakim. Jadi kata Nabi, seorang hamba tidak bisa mencapai derajat muttaqin hingga meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, karena untuk menghindari sesuatu yang apa-apa. Arti meninggalkan hal yang boleh, tapi dikhawatirkan hal yang boleh itu takut menjurus kepada terjatuh ke hal yang tidak boleh. Ya. Pada dasarnya main catur misalkan boleh, tapi dengan seringnya main catur menyebabkan terbuang waktu dan seterusnya, nanti akhirnya kita meninggalkan main catur. Contohnya misal, apa 5 perkara yang tanda orang muttaqin? Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihad dina ma'ahu wa yughlibal faraja wal lisana. Bermula awalnya 5 itu bahwa tidak duduk-duduk ia illa man, kecuali bersama orang-orang yuslihu yang bisa memperbaiki akan agama, ma'ahu bersamanya orang. Jadi mencari teman orang-orang yang bisa menambah kebaikannya dalam agama. Wa yughliba, dan bahwa mengalahkan ia. Yughliba mengalahkan atau menguasai ia akan farja, kemaluan dan lidah. Dia tidak berteman, tidak mujalasah, tidak duduk-duduk, tidak semajelis, melainkan dengan orang-orang yang bisa memperbaiki agamanya, membuat agamanya tambah baik. Kemudian bisa menguasai kemaluan dan lidahnya. Karena ada juga komunitas-komunitas ketika kita bergabung di dalamnya membahas tentang seksual segala macam, malah tambah kacau. Apa maksud yughlibal faraja wal lisan? Bi ayyamna'ahuma an fudulil jima'i wal kalam, dengan bahwa menghalangi ia akan keduanya faraj dan lisan dari fudulul jima', dari kebanyakan jima' dan kebanyakan bicara, tentunya jima' yang halal. Ya. Karena jima' ini ya sesuai dengan obrolan kita. Kalau sering ngobrol tentang seksual jadi pengen jima' mulu. Ya, tapi kalau selalu di lingkungan ilmu pengetahuan barangkali bisa terbatas ini. Wasaniha idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wibalan syiddatan lisu'il aqibah. Dan bermula yang keduanya 5 itu, idza asabahu, bila mengenai akannya, bila menimpa akannya, bila mendapati akannya syai'un, oleh sesuatu yang besar dari dunia, yarahu, niscaya melihat ia akannya sesuatu wibalan, akan berakibat buruk. Artinya syiddatan. Nah, melihat ia akannya akan satu beban. Kenapa lisu'il akibah? Karena buruk akibat. Maksudnya begini, asoba di sini ketika dia mendapatkan keuntungan besar dari dunia, tiba-tiba mendapatkan harta atau perdagangannya sukses, asobahu, mendapati akannya oleh sesuatu yang besar dari dunia. Ketika dia mendapatkan keuntungan yang besar, yarahu ibalan, dia melihat itu sesuatu yang berbahaya. Bukan malah ketika kita lancar segalanya, rezeki sangat banyak, kita merasa ini kita dicintai Allah karena sangat mudah rezeki kita. Ternyata mudahnya rezeki bukan ukuran kita dicintai Allah. Nah, inilah dia. Ketika dia mendapati dunia yang banyak sekalipun, dia melihat ini wibalan, ini bisa membahayakan.
Kalau kurang syukurnya malah akibatnya buruk. Nah itu. Wibalan dia merasa sebagai bahaya. Kenapa lisu'ul akibah? Karena bisa menyebabkan buruk akibat. Ketika kita mendapatkan dunia yang sangat lancar, badan sehat, rezeki lancar, tapi kalau kita nggak bisa mengelolanya, nggak bisa mensyukurinya, bisa berakibat buruk. Wasalisuha iza aswabahu syai'un kalilun minad din igtanama dzalik. Formula yang ketiganya 5 itu bila mendapati akannya oleh sesuatu yang sedikit dari agama. Igtanama. Nisya senang ia, beruntung ia. Beruntung ia, merasa beruntung ia akan demikian. Ketika kita mendapatkan sedikit dari agama, maksudnya yang tadinya kita susah tahajud, tiba-tiba kita mudah untuk tahajud, bangun malam. Kita merasa bersyukur banget, walaupun sedikit. I'taqada anna dzalika ribhun azim. Artinya meyakini ia bahwa sungguh demikian. Demikian sedikit dari agama pun itu ribhun azim, merupakan keuntungan yang besar. Wa rabi'uha la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayu khalitahu haramun. Bermula yang keempatnya 5 itu tidak memenuhi ia akan perutnya dari yang halal, khaufan, takut ayu khalitahu, takut bercampur akannya yang halal tadi oleh haram. Nah ini. Dia walaupun yang halal tidak mau selalu dalam keadaan kenyang. Nah, khawatir nanti kalau terbiasa kenyang akhirnya ya terjerumus ke dalam yang haram. Kama fil hadisil mutaqaddam, sebagaimana yang hadis yang dahulu ia pada hadis yang terdahulu. Wa khamisuha yaran nasa kullahum qad naju. Dan bermula yang kelimanya itu melihat ia akan manusia kullahum seluruhnya manusia qad naju sungguh selamat oleh mereka. Dia merasa orang lain semuanya selamat. Dia dalam bahaya, akhirnya tergerak untuk lebih berbenah diri, bukan malah merasa kita udah selamat nih, orang lain semuanya sesat, kita terpetunjuk. Enggak seperti itu. Yaran nasa kullahum, melihat ia akan manusia seluruhnya qad najahu sungguh selamat mereka. Ay khalasu minal halak, artinya selamat mereka dari kehancuran. Lihusni muamalatihim Allah taala, karena bagus pergaulan mereka, karena bagus muamalah mereka bersama Allah taala. Wa yara nafsahu qad halakat, melihat ia akan dirinya sungguh telah hancur ia bizambi dengan sebab dosa. Dia merasa dirinya dalam dosa hingga tergerak untuk terus istighfar dan bertaubat. Ya, kenapa dia melihat dirinya binasa? Lisu'i muamalatihi, karena buruk muamalahnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 5 perkara dari makalah yang ke-6. Kita lanjutkan. Wal maqalatu sabi'atu an Aliyin radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Bermula makalah yang ke-7 itu sabit dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah. Semoga memuliakan dianya Allah akan wajahnya beliau. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu khisalin ay sifatin madhmumatin la saran nasu kulluhum salihin. Kalau tidaklah bermula 5 perkara. Jadi laula huruf imtina sesudahnya jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Laula khamsu khisalin. Jikalau tidaklah bermula 5 perkara, 5 sifat tercela itu yang maujud, la saranna sungguh jadilah manusia kulluhum seluruhnya itu salihin saleh. Jikalau bukan karena ada 5 hal sifat buruk, manusia semuanya menjadi orang soleh. Kata Sayyidina Ali. Apa maksud soleh? Ay khalisina min kulli fasad. Selamat mereka, terbebas mereka dari seluruh kerusakan. Ya, andaikan bukan karena 5 hal, tapi gara-gara ada 5 hal ini, makanya banyak manusia yang tidak soleh. Awaluhal qanaah, ayat ridha bil jahli. Bermula yang pertamanya 5, itu al-qanaah, artinya rela bil jahli dengan kebodohan. Banyak orang rela menerima kebodohan yang enggak mau belajar. Padahal media, alat untuk belajar sekarang semakin mudah. Di mana-mana majelis pengajian, tapi orang enggak mau belajar. Yang pertamanya itu al-qanaatu air ridha, rela dengan kebodohan. Ai bi'adamil ilmi biddin, dengan tidak mengetahui agama. Pengetahuan orang tentang dunia makin meluas, tapi tentang agama makin mengecil, tapi orang santai aja. Ini masalahnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Nabi, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Bermula Allah itu membenci ia akan setiap orang yang pintar terhadap dunia, lagi bodoh tentang akhirat. Dunia pintar, akhirat bodoh. Tapi kalau bisa dua-duanya, Allah cinta. Dunia iya, akhirat iya. Artinya pengetahuan tentang dunia iya, tentang ilmu agama juga iya. Rawahul Hakim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim.
Yang kedua wal hirsu ini. Ya, wal hirsu 'alad dunya, bermula perkara yang kedua yang tadi qanaah rela dengan kebodohan. Yang kedua wal hirsu 'alad dunya, rakus terhadap dunia. Nah, kalau bukan karena kerakusan orang menjadi soleh, akibat rakus jadi terjerumus ke dalam hal yang haram. Wal hirsu 'alad dunya, bermula yang kedua itu rakus terhadap dunia. Ruya diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Bermula zuhud dalam dunia itu mengistirahatkan ya, menenangkan ya akan hati dan badan. Kalau kita bisa zuhud ya ala kadar saja hidup, ya akan santai. Warraghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Dan bermula terlalu cinta, warraghbah, cinta padanya dunia itu tut'ibul qalba, melelahkan ia akan hati dan badan, ya capek pikiran. Memang begitu, kalau kepengen ini, kepengen itu ya banyak masalah. Rawahut Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ni'matid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratih. Sebaik-baik rumah, ni'matid dar, sebaik-baik negeri itu dunia. Bagi siapa baik dunia? Liman tazawwada minha, bagi orang-orang yang berbekal ia darinya dunia li akhirati, untuk akhirat. Dunia ini tidak tercela sebenarnya, baik kalau kita menggunakannya untuk mencari bekal untuk akhirat. Hatta yurdiya rabbah, hingga membuat ridha ia akan Tuhannya. Wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhiratih wa qasarat bihi an ridha rabbih. Bi'satid dar, seburuk-buruk negeri itu dunia bagi orang saddat. Liman saddat, bagi orang-orang yang menghalangi ianya dunia akannya dari akhiratnya. Dunia ini buruk bagi orang yang dunia menghalanginya dari akhirat, sibuk dengan dunia saja. Wa qasarat, dan lalai ia. Wa qasarat, lalai ia, melalaikan ianya dunia bihi, dengannya seseorang. Wa qasarat maksudnya membatasi, menghalangi ianya dunia dengannya seseorang, an ridha rabbih, dari ridha Tuhannya. Ini dunia buruk ke orang yang dunia menghalanginya dari akhirat, dan dunia menghalanginya, qasarat, membatasi dia dari mendapatkan ridha Rabbnya. Rawahul Hakim, meriwayatkan akannya hadis oleh Hakim. Yang ketiga wasyuhu bil fadli, bermula yang ketiga itu asyuhu bil fadli, kikir dengan kelebihan, punya kelebihan tapi kikir. Ay al-bukhlu bima zada an hajatihi fi dzalikal waqti, artinya kikir dengan sesuatu yang lebih ia dari kebutuhannya pada demikian waktu. Kita punya kelebihan, ada orang yang membutuhkan bantuan, kita tidak membantu. Ini menghalangi kita jadi orang soleh. Warriya'u fil amal, dan bermula yang keempat itu riya dalam amal. Ay tarkul ikhlasi fil amali bimulahadati ghairillahi fi. Artinya meninggalkan ikhlas dalam beramal dengan memperhatikan selain Allah dalamnya amal. Ketika kita beramal bukan karena mencari ridha Allah, hanya untuk menyenangi orang lain, untuk pamer dan seterusnya. Ruya annahu alaihi salatu wasallam qala, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah may yurin nasa anna fihi khairan wala khaira fih. Bermula seburuk-buruk manusia nisbah azab, azaban tamnya nisbah. Asyaddun nas, seburuk-buruk manusia nisbah siksa pada hari kiamat itu man yuri, itu orang-orang yang memperlihatkan ia kepada manusia, anna fihi, bahwa sungguh pada dirinya itu ada kebaikan, wala khaira fih, padahal tidak ada kebaikan padanya. Nah, ini akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat orang yang menampilkan seolah-olah dia sangat soleh, sangat baik, sangat taat, padahal enggak. Nah, ini beda lagi kalau menampilkan apa adanya selama tidak pamer. Rawahud Dailami, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, man aran nasa fawqa ma indahu minal khasyah fahuwa munafiq. Barang siapa yang memperlihatkan ia kepada manusia fauqama, di atas ma yang ada di sisinya daripada ketakutan, bahwa munafik, maka dia nyaman, itu munafik. Kita memperlihatkan kepada orang lain lebih dari apa yang kita miliki. Kita merasa tampil seolah-olah sangat benar-benar sangat takut kepada Allah. Begitu azan langsung bergerak. Ini untuk pamer seolah-olah kita orang paling takut kepada Allah. Padahal sebenarnya tidak. Nah, misalnya itu munafik, artinya menampilkan sesuatu yang tidak kita miliki. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wa ruwiya annahu qala, diriwayatkan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya Nabi, innallaha harramal jannata ala kulli mura,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan dianya Allah akan sorga kepada setiap orang yang ria. Rawahu Abu Naim, meriwayatkan akannya hadis oleh Abu Naim. Kemudian yang kelima, wal i'jabu birra'yi. I'jabu birra'yi, kagum dengan pandangannya sendiri. Apa arti i'jab? Al-istihsanu bi aqlih wa tadbirih wa tarafu'i bidzalik. Al-istihsan, menganggap bagus dengan akalnya dan dengan pengaturannya, dan merasa tinggi dengan demikian. Kita merasa pendapat kita yang paling benar, pendapat orang salah terus. Ya, itulah i'jab birra'yi. Sampai di sini 2 makalah aja, makalah ke-6 dan ke-7. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.